yang bergambar bunga mawar dengan latar belakang merah dan berwarna putih, kini menjadi latar belakang putih dan ada gambar gajah berkepala merah dan berbadan putih hitam. Lambang ini tentunya masih baru dan juga mengandung arti tersendiri. Karena kita tahu gajah dalam filosofi di Indonesia ini adalah seekor Ganesha. Dan Ganesha Anda juga tahu ini adalah juga lambang dari sebuah perguruan tinggi salah satu yang termasyhur di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Dan karena itu gajah bukan hanya besar tapi juga otaknya hebat. Kalau kita lihat juga ya, seperti saya juga pernah jalan-jalan di beberapa daerah pinggiran Kyoto di Jepang, di sana juga ada kuil lain ya yang menggambarkan kerbau atau sejenis banteng. Ini adalah binatang yang terkait bukan hanya kekuatan dan juga kehebatannya, tapi dia juga melambangkan dewa pengetahuan. Jadi baik banteng ataupun gajah itu punya kekuatan masing-masing. Walaupun seperti yang ditulis oleh Dahlan Iskan dalam tulisannya di hari Jumat kemarin, 18 Juli 2025, dia menggambarkan bahwa gajah itu lebih besar daripada banteng dan kemudian juga lebih punya otak dibandingkan banteng ya. Tapi Dahlan juga mengatakan bahwa dalam sejarah Partai Banteng banyak upaya dari orang-orang di dalam partai itu yang kemudian ingin membangun partai baru, tapi tidak ada yang berhasil menjatuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, kita tahu bahwa gajah lawan banteng siapa yang akan menang? Ini kata Dahlan Iskan. Dia bertanya pada ChatGPT. ChatGPT menegaskan gajah yang menang. Gajah lawan semut, siapa yang menang? Hukum permainan dolanan anak-anak menyatakan semut yang akan menang. Ya. Tentu PDI Perjuangan tidak perlu mengubah lambang kepala banteng menjadi kepala semut, pun ketika Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengubah logo bunga mawarnya menjadi kepala gajah. Mengapa gajah menang lawan banteng? Ya, kata ChatGPT, gajah punya bobot sampai 5 ton. Jadi gajah itu lebih besar daripada banteng. Ya. Banteng sekitar 1 ton, berarti 5:1. Ya. Dan kemudian gajah digambarkan binatang yang jauh lebih cerdas, juga memiliki daya ingat yang kuat, masih punya strategi bertahan sampai pun menyerang. Ya. Tapi seperti yang saya juga katakan tadi ya, di Jepang, di salah satu kuil yang pernah saya datangi, itu juga melambangkan di situ kuil yang tadi saya katakan seperti sapi, banteng, atau kerbau ya. Dan itu adalah kuil ilmu pengetahuan ya. Jadi tidak ada beda antara satu binatang ini dengan binatang yang satunya ya, antara banteng dan gajah ya. Dan banteng ini juga mengandalkan keberanian, kekuatan eksplosif, dan kecepatan saat menyeruduk ya. Dan gajah memang biasa terluka, ya, bisa terluka serius, bisa kena seruduk tanduk banteng. Sebaliknya dengan bobot 5 ton, gajah bisa mengayun-ayunkan banteng 1 ton lalu menghempaskannya. Gajah yaitu Partai PSI, dengan banteng yaitu PDI Perjuangan, dan Garuda yaitu Partai Gerindra ya. Ini kalau diadu bertempur, ada pertempuran segitiga, siapa yang akan menang gitu kan. Dan saya bertanya ke tukang ramal politik ya, dia membisikkan jawabannya, tapi dia tidak berani menuliskannya ya. Kita lihat apakah kemudian yang namanya PSI dengan lambang baru ini benar-benar bisa membangkitkan anak-anak muda Indonesia untuk kemudian bergabung dan kemudian memenangi calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung pada pemilu 2029 mendatang. Ya. PSI sejak Kaisang menjadi ketua umum PSI memang identik dengan partainya Joko Widodo. Dan usaha mati-matian Joko Widodo untuk menghancurkan Partai Banteng pada 2024 kemarin ya, pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilu kepala daerah ya 2024 ternyata tidak semuanya berhasil. Dia hanya berhasil misalnya meletakkan Prabowo Gibran sebagai
presiden dan wakil presiden, tapi menjadikan PSI masuk ke parlemen, gagal, ya. Menghancurkan PDIP juga tidak seluruhnya berhasil, karena PDIP ternyata tetap menjadi partai pemenang pemilu 2024, ya. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan politik antara 2025 sampai 2029 mendatang. Apakah kemudian Jokowi masih kuat untuk bisa mengambil alih kekuasaan di wilayah Jawa Tengah dan juga Indonesia pada umumnya dari tangan PDIP? Saya juga masih belum yakin itu akan terjadi. Mengapa? Satu, dia bukan lagi Presiden Republik Indonesia, dan karena itu dia tidak memiliki kekuatan eksekutif yang juga bisa mempengaruhi kekuatan yang ada di legislatif dan yudikatif. Kedua, dia tidak lagi menjadi orang yang juga bisa membuat suatu baik itu keputusan politik ataupun strategi-strategi politik yang kemudian bisa mendulang suara yang begitu banyak, ya, dengan rekayasa-rekayasa hukum ataupun rekayasa-rekayasa politik dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan PDIP? Kalau kita lihat, ya, PDIP tentunya sudah belajar banyak dari apa yang dilakukan oleh Jokowi selama Jokowi masih menjadi bagian dari PDIP atau kemudian ketika menjelang pemilu 2024 kemarin, ya. Tentunya yang namanya bukan hanya Megawati, tapi juga kader-kader PDIP pasti sudah ambil ancang-ancang. Karena kalau Anda lihat, ya, kalau misalnya PSI selalu dikatakan sebagai partainya anak muda, kalau Anda perhatikan di dalam PDIP tidak sedikit anak-anak muda yang kemudian mulai muncul, bukan saja sebagai juru bicara, tapi juga menjadi ketua-ketua komisi, apakah itu di DPR ataupun di DPRD, ya, khususnya Jawa Timur, ya, dan nanti juga kita lihat bagaimana dengan Jawa Tengah. Kalau kemudian anak-anak muda ini ternyata benar-benar gigih, punya otak yang pandai, dan juga punya ketahanan politik yang benar-benar hebat, bukan mustahil harapan dari Jokowi terhadap Partai Solidaritas Indonesia ini tentunya tidak akan berhasil 100%, ya. Jadi inilah yang akan kita lihat, ya, bagaimana pertarungan pada pemilu 2029 mendatang, atau bagaimana yang namanya proses politik, yang namanya gegap gempitanya politik antara 2025 sampai 2029 ini, antara yang tadi saya katakan Partai Gajah, Partai Banteng, dan juga Partai Garuda ini akan terjadi. Itu yang ditulis oleh Dahlan Iskan. Walaupun saya melihat bukan mustahil, karena politik itu adalah suatu yang cair, bahwa politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kalau memang suatu kesempatan ataupun pemikiran untuk menyatukan satu langkah bersama itu ada, bukan mustahil yang namanya Garuda dan Banteng ini akan menyatu, ya. Dan kita juga akan melihat apakah kemudian Partai Segitiga Mercy, ya, Partai Demokrat, ini juga kita lihat, ya, karena biar bagaimanapun Partai Demokrat juga memiliki tokoh muda, ya, yaitu AHY, anaknya Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau dia nanti bisa terus meningkatkan bukan cuma kapasitas, tapi membangun kekuatan-kekuatan politik baik di dalam partai atau juga antar partai di Indonesia ini, bukan mustahil yang namanya AHY juga bisa meloncat tinggi ke atas dan kemudian bisa menjadi pemimpin Indonesia masa depan.